Saudara, melesatnya suara PSI yang mendekati ambang batas lolos ke Senayan mendadak jadi sorotan hingga menuai beragam polemik. Ketua DPP Perindo Bidang Digital dan Ekonomi Kreatif Michael Victor Sianipar menilai hal ini nampak ada kejanggalan yang berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap pemilu. Peneliti utama politik Badan Riset dan Inovasi Nasional, Siti Zuhro, mengatakan meledaknya suara PSI seperti kejutan dan suguhan tontonan yang berbeda kepada publik. Ketua DPP Perindo Bidang Digital dan Ekonomi Kreatif Michael Victor Sianipar menyoroti adanya ledakan suara Partai Solidaritas Indonesia dalam perhitungan Sirekap yang ramai diperbincangkan di media sosial. Menurutnya, adanya kejanggalan ledakan suara tersebut berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap pemilu. Ia pun menegaskan agar dilakukan penelusuran untuk ditelusuri. Menurutnya, penelusuran bisa dengan mudah dilakukan dengan menganalisa data historis. Lebih lanjut, ia mengemukakan bila benar terjadi upaya sistematis mengerek suara partai tertentu dengan manipulasi data, hal tersebut bisa dikategorikan tindak pidana pemilu dan tindak pidana korupsi. Selain itu, ia mengatakan ada kemungkinan terjadinya indikasi dengan melakukan pengerahan khusus. Lantaran itu, ia berharap publik terus mengawal rekapitulasi suara yang sedang berlangsung berjenjang. Apalagi saat ini rekapitulasi manual masih berjalan di tingkat kecamatan dan kota kabupaten di seluruh Indonesia. Di sisi lain, peneliti utama politik Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Siti Zuhro, ikut menanggapi perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia alias PSI yang melonjak cukup besar dalam penghitungan data Sirekap Komisi Pemilihan Umum pada periode awal Maret ini. Menurut dia, kejutan demi kejutan selama pemilu 2024 ini terjadi silih berganti, mulai hasil Pilpres sampai hasil Pileg. Beberapa minggu yang lalu, kata dia, para pimpinan lembaga survei mengatakan bahwa hasil rekap KPU tidak akan jauh berbeda alias kurang lebih sama dengan hasil quick count lembaga survei. Hasil Pileg versi quick count menunjukkan hanya ada 8 partai politik yang bisa lolos ambang batas parlemen sebesar 4%. Namun, dalam real count KPU, PSI yang diprediksi tidak lolos justru menunjukkan angka di atas rata-rata quick count. Lebih lanjut, Siti menyoroti sejumlah partai-partai baru lain yang tidak mendapat perhatian seperti Perindo, Partai Umat, dan lainnya. Menurut dia, jika PSI lolos ke Senayan, maka hal tersebut akan menimbulkan kecurigaan publik. Kecurigaan publik dan ketidakpuasan partai-partai lain yang tak lolos pun bisa mempertanyakan validitas dan akurasi penghitungan KPU terhadap perolehan suara PSI. Anomali suara partai yang saat ini dipimpin oleh putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep misalnya, terlihat pada Jumat pekan lalu. Dalam waktu sehari, PSI memperoleh 101.426 suara setelah data Sirekap menunjukkan ledakan. Data Sirekap pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, Sabtu 2 Maret 2024, memperlihatkan suara PSI bertambah 0,12% dalam sehari. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.